Shalom semua, hari saya mau sharing saudara tentang kekudusan. Ya, kita tahu bahwa kekudusan itu sangat penting dan harus saudara dimiliki kita setiap anak Tuhan. Seperti kalau kau ingin dipakai Tuhan besar ya, ingin dipakai Tuhan untuk tujuan yang lebih besar, mulia, maka kau perlu namanya kekudusan. Karena di kitab 2 Timotius bilang, para siapa yang mensucikan dirinya dan dikuduskan, maka dia akan dipakai Tuhannya untuk tujuan mulia. Dan di kitab Ibrani juga dibilang bahkan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Dan kalau engkau ingin dipakai Tuhan besar dan kau ingin melihat Tuhan, bahkan kau ingin peka, maka kau perlu namanya kekudusan saudara, hidup kudus. Karena Allah kita itu kudus saudara. Dan bahkan kekudusan ini diminta sama Tuhan. Tuhan itu minta sendiri saudara bagi kita setiap umatnya. Di kitab Imamat ya, itu berkali-kali Tuhan tuh bilang, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Nah, jadi penting sekali saudara makanya kekudusan itu. Nah, yang kita tahu saudara bahwa kekudusan itu mungkin hidup tidak tercemar, hidup bersih, hidup suci. Nah, itu benar. Alkitab pun berbicara itu semua tentang kekudusan. Nah, tapi Roh Kudus ada ajarin saya saudara hal lain tentang kekudusan ini. Eh, kita buka di kamus saudara. Jadi hari ini kita nggak buka di ayat ya, tapi di kamus bagian paling belakang Alkitab. Jadi Roh Kudus ajarin saya saudara tentang kekudusan. Maka Roh Kudus itu mentor terbaik ya, unik cara dia mengajar itu. Jadi di kamus itu dibilang saudara tentang kudus itu adalah Allah adalah kudus, artinya ia bebas terhadap dunia. Nah, jadi kekudusan itu bicara tentang selain tadi hidup tidak tercemar, bersih dan hidup suci, itu itu berbicara juga tentang hidup terbebas dari dunia. Jadi tidak terikat oleh dunia, saudara. Nah, maka berkali-kali Tuhan tuh ajari saya saudara tentang kekristenan itu. Kekristenan itu ya intinya adalah kita terpisah dari dunia. Kita terpisah dengan cara-cara dunia, dari hal yang duniawi, saudara. Waktu itu saya bingung saudara, terpisah gimana Tuhan, sementara ya aku ini masih di bumi, bagaimana caranya supaya terpisah itu. Nah, Tuhan tuh ajari saya saudara bahwa terpisah ini adalah roh kita saudara yang terpisah dari dunia, hati kita saudara. Kita tahu hidup ini ada tubuh, jiwa dan roh lah yang memberi hidup saudara, daging sama sekali tidak berguna. Nah, karena hati ini saudara adalah sumber kehidupan seseorang ya. Nah, jadi yang terpisah itu hati kita, roh kita saudara. Tapi tubuh kita ya masih di bumi. Ya seperti kita makan, itu tubuh ya. Kita makan terus kita menjalankan hobi kita untuk kesenangan ya tubuh kita saudara. Untuk pikiran dan perasaan kita ya. Nah, itu hal yang duniawi saudara, hal tentang berbicara tentang hal daging ya. Ya, tapi itu kita juga harus kontrol saudara karena tidak baik ya untuk kita hidup dipenuhi oleh kedagingan. Nah, maka saudara yang terpisah itu sekali lagi tuh bukan kita tuh udah nggak hapak di bumi enggak. Tapi roh kita, hati kita itu dipisahkan sama Tuhan. Maka tuh Tuhan tuh pernah bilang juga, di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada. Nah, kalau hatimu di bumi ya, kau akan terikat dengan hal-hal dunia, saudara. Kekayaan, terus popularitas, kekuasaan segala macam. Tapi kalau hatimu di sorga ya, maka kau akan memikirkan perkara di atas, saudara. Nah, makanya itu hidup kudus itu sesungguhnya seperti itu, saudara. Kau bebas, kau tidak terikat oleh dunia. Jadi hatimu tuh berada di sorga, saudara. Hatimu tuh hanya milik Tuhan, saudara. Jadi kau tidak terikat dengan yang duniawi. Ya, jadi duniawi ini ya kau pandang saya sudah sepanjang pandang saja seperti inventarisnya Tuhan lah. Makanya itu hati yang tidak memiliki. Nah, itu hati yang tidak terikat oleh apapun. Dan itu hati yang dimiliki oleh Ayub, saudara. Makanya waktu Ayub Tuhan ambil itu semua, Tuhan izinkan ya, iblis ambil itu semua. Tuhan tuh bilang, Ayub tuh bilang saudara, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, itu saudara, hati yang tidak memiliki. Nah, itu maunya Tuhan. Hati yang kudus seperti itu, hati tidak terikat dengan dunia. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, terus bagaimana caranya sih supaya kita hidup kudus? Saya pun belum sepenuhnya kudus, saudara. Tapi saya terus belajar ya. Saya tuh terus bayar harga, saudara, tentang hidup kudus ini. Karena balik lagi, saudara, memang kita ini dari kecil ya, kita tuh terus hidup itu hal yang duniawi lah. Dari kecil kita belajar terus kita dari kecil kita terus main game senang-senang ya. Jujur apalagi saya yang baru mengenal Tuhan itu di usia yang agak terlambat lah. Jadi hidup saya tuh banyak kedagingan sudah dari dulunya. Nah, untuk hidup kudus ini begitu banyak bayar harga yang saya lakukan, seperti saya berhenti main game, terus saya tinggalkan tongkrongan yang nggak seru, terus ya sampai saya sorot sendiri saudara. Jadi ya dari yang orang tongkrongan, orang yang biasa berjam-jam main game, jadi benar-benar udah lepas itu semua saudara. Itu bayar harga saudara. Memang kita tuh harus bayar harga untuk hidup kudus. Nah, jadi pertama kalau kau ingin hidup kudus, pertama itu saudara, kau harus penuhi Roh Kudus. Itu jalan salah satunya dan yang terutama. Karena Tuhan tuh bilang, kalau kau hidup oleh roh,
maka kamu akan mematikan perbuatan daging. Ya, kita tahu ya buah-buah daging itu apa? Kecemaran, hawa nafsu, iri hati, pertengkaran. Tapi kalau buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Memang kalau engkau ingin mematikan, kalau kau ingin mati perbuatan daging, kalau kau ingin hidupmu kudus, kau harus dipimpin oleh ini saudara, oleh Roh Kudus. Jadi kau ikut didikan Roh Kudus, arah Roh Kudus. Jadi hidupmu itu dipimpin Roh Kudus. Jadi bukan dagingmu, bukan free willmu, bukan kehendakmu yang pimpin kamu, maunya kamu sendiri. Karena kalau ini saudara, kecenderungan manusia ya, kalau engkau bergerak berjalan dengan kehendak keinginanmu sendiri, kau hanya akan menyenangkan dirimu saja, dagingmu saudara. Ya seperti saya dulu, saya main game itu sampai berhari-hari karena saya senang hal itu. Saudara. Nah, maka saudara, kalau engkau dipimpin oleh dagingmu, kamu jangan harap kau bisa hidup kudus. Tapi kalau engkau hidupmu dipimpin dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kau hidup kudus saudara. Ya, karena Roh Kudus itu mentor terbaik saudara. Nah, makanya penting sekali untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, caranya bagaimana untuk kita dipimpin Roh Kudus? Ya kita harus pertama saudara, kita harus punya keintiman sama Tuhan. Kita harus baca Alkitab, kita harus melayani, kita harus berdoa, menyembah. Pokoknya aktivitas yang kita tuh sering berinteraksi dengan Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus dalam diri kita jangan kau diamkan, jangan kau ignore gitu kan. Jangan kau terus acuh tak acuh sama dia saudara. Kau harus ajak ngobrol, interaksi. Supaya apa? Kamu tuh tahu kehendak Tuhan dalam dirimu. Supaya hidup kudus saudara. Hidupmu tidak terikat dan bebas dari hal dunia. Jadi pertama itu kita hidup daripada Roh Kudus ya. Nah, kedua ini yang bayar harga saudara. Ya seperti puasa. Ya puasa itu saudara, selain kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu juga saudara kita mengikis kedagingan kita. Seperti apa? Kita tuh suka makan misalnya, ya itu kita suka marah, suka nggak sabar segala macam pokoknya. Nah itu saudara, dengan puasa saudara kita tuh mengikis itu semua. Kita mengikis hawa nafsu kita, hawa nafsu makan kita, hawa nafsu rakus kita lah, atau hawa nafsu yang lain-lain saudara. Nah maka saudara, pentingnya puasa itu saudara, kita mengikis kedagingan kita menghajar daging kita, supaya apa? Hidup kita ini tidak dikuasai kedagingan kita lagi, tidak dikuasai oleh roh kita saudara yang dominan, tapi Roh Kudus. Nah, ketika kita berikan hidup kita dipimpin Roh Kudus, maka yang dihasilkan adalah buah-buah roh saudara, hidup kekudusan. Maka kau akan dipakai Tuhan sesuai dengan kehendaknya, maka kau akan hidup berjalan sesuai dengan tuntunannya, karena Roh Kudus yang menuntun kamu. Nah, makanya itu saudara tentang hal kekudusan ya. Jadi hal kekudusan itu adalah bebas. Jadi di kamus bilang saudara, dia bebas terhadap dunia atau tidak terikat oleh hal dunia. Nah, makanya yang bebas ini tidak terikat dunia itu saudara, itu rohmu, hatimu. Jadi kalau hatimu itu kudus, maka hatimu tidak terikat oleh hal dunia. Nah ini yang sedikit yang Tuhan ajarkan sama saya saudara sebelum saya tutup ya. Ciri-cirinya hal orang terikat oleh hal dunia apa sih? Ini contoh saudara, ini yang pernah Tuhan ajarkan sama saya. Misalnya kita saudara misalnya pusing dengan hal dunia ya. Misalnya duit bokeh nih, lagi bokeh itu kita pusing. Nah itu berarti hati kita terikat oleh hal dunia saudara. Makanya standar ikut Tuhan itu memang tinggi saudara. Standar ikut Tuhan itu memang tinggi karena Allah kita memang begitu kudus saudara. Misalnya kita khawatir tentang hal-hal yang dunia saudara, maka itu artinya engkau itu belum hidup kudus, berarti engkau tuh masih terikat oleh hal dunia saudara. Nah itu saudara, makanya ya ikut Tuhan itu memang standar tinggi. Seperti ini contoh lah, barang siapa yang mengingini wanita dalam hatinya, nah itu berzina. Nah maka saudara, memang Allah kita itu kudus ya. Nah kita tuh tidak bisa hidup kudus saudara tanpa Roh Kudus. Kalau hidup kita tuh terus dipimpin oleh free will, kehendak kita, kedagingan kita, maka kita terus akan memuaskan daging kita saudara. Maka kau akan sulit hidup kudus. Tapi kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, kita dipimpin Roh Kudus, maka kau akan bisa hidup kudus. Ya, jadi ya perlu itu tadi, keintiman, melayani Tuhan, baca Alkitab, terus kita interaksi sama Roh Kudus lah. Kita ajak ngobrol dimanapun dia berada, dimanapun kita berada ya. Nah itu saudara, jadi tentang hal kudusan ya. Itu saja saudara, Tuhan Yesus memberkati.